Martial Universe. Bab 15. Judul, Lapisan 5 Temperate Body. Bulan yang panas di musim panas berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Lindong terus diam-diam menambahkan cairan merah dari jimat batu ke dalam obat Lin Xiao. Berkat sifat ajaibnya, luka Lin Xiao telah benar-benar pulih, dan wajahnya yang sebelumnya depresi dan pucat telah memudar menjadi terlupakan. Selama periode waktu ini, Lindong juga telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pelatihannya sendiri. Berkat cairan merah dari jimat batu, rasa gatal di tulangnya terus tumbuh dalam intensitas. Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa di tengah rasa gatal, ketangguhan dan kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Sensasi ini membuat senang Lindong karena ia tahu bahwa ia dengan cepat maju ke lapisan 5 temperate body. Huf, huf. Di gua gunung yang sejuk dan menyegarkan, sebuah bayangan dengan tegas mendukung tubuhnya dengan hanya menggunakan kedua ibu jarinya sementara kakinya melayang di atas permukaan tanah. Dia hanya mengandalkan kekuatan jempolnya untuk mendukung seluruh tubuhnya saat dia menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah menggunakan lengannya, apa yang akan kita anggap sebagai push-up. Keringat sudah membasahi pakaiannya, namun gelombang baru keringat terus menetes ke tanah, membentuk genangan raksasa. Gedebuk, setiap otot di tubuhnya sedang dimanfaatkan sepenuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, Lindong akhirnya pingsan karena kelelahan. Saat dia berbaring di lantai, buru-buru mencoba untuk mengatur napasnya, sensasi sakit yang luar biasa perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Biur, Lindong mengatupkan giginya, saat dia berjuang untuk mengangkat tubuhnya dan mengatasi rasa sakit karena kelelahan luar biasa. Tanpa menanggalkan pakaiannya, dia dengan lemah jatuh ke kolam batu. Saat Lindong menjatuhkan diri ke kolam batu, gelembung cahaya merah muncul segera dan menerobos ke tubuh Lindong melalui pori-porinya. Lindong melayang malas di kolam batu, saat ini dia hanya memiliki kekuatan untuk menghirup napas. Rasanya seolah-olah setiap sel di tubuhnya memprotesnya. Namun, protes ini langsung berubah menjadi keserakahan karena sel-selnya dengan rakus melahap cairan merah terang yang membenamkan ke dalam tubuhnya. Lindong menutup matanya saat dia menikmati sensasi bergizi ini. Sama seperti dia meregangkan tubuhnya, tiba-tiba mulai bergetar tak terkendali. Rasa sakit yang tajam bergema dari dalam tulangnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tiba-tiba ini menyebabkan Lindong mengepalkan rahangnya dalam kesakitan. Namun ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Terobosan, sensasi ini persis seperti apa yang dinantikan Lindong. Kesempatannya untuk terobosan akhirnya datang. Rasa sakit itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sama dengan seseorang yang mengebor seluruh tulang di tubuhnya sekaligus. Namun, dalam contoh itu, Lindong bisa dengan jelas merasakan setiap tulang di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Rasa sakit yang tajam pergi secepat itu tiba. Dalam waktu kurang dari 5 menit, rasa sakit itu melemah secara bertahap. Setelah rasa sakit yang tajam hilang, Lindong merasa bersemangat dan penuh energi. Saat dia melompat keluar dari kolam batu, dia meregangkan tubuhnya, menyebabkan suara renyah tajam keluar dari dalam. Saat ini, dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Papa. Begitu dia mendarat, Lindong segera mengeksekusi serangkaian gerakan tinju penetrasi yang dikenalnya sebagai serangkaian suara renyah yang jelas memantul di gua gunung. Dari gema samar, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan di balik tinjunya tampaknya telah tumbuh ke tingkat yang baru. Saat gema ke-9 terdengar, Lindong menghantamkan tinjunya ke batu besar. Segera, beberapa retakan muncul di batu besar. Tampaknya kekuatannya telah sangat ditingkatkan setelah mencapai lapisan 5 temperate body. Benar-benar tidak ada bandingannya daripada lapisan keempat. Setelah menyaksikan adegan ini, Lindong menyeringai. Tepat ketika dia hendak beristirahat, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mempertahankan posisinya, dia menutup matanya dan mencoba menikmati sensasi misterius yang mengalir melalui tulang-tulangnya. Saat ia menikmati sensasi, tubuh Lindong disesuaikan dan bergerak bersamaan dengan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Bahkan pada kulit di bawah lengannya, riak kecil mulai muncul ke permukaan. Setiap otot di tubuhnya bergerak bersama-sama saat gelombang kekuatan melonjak keluar dan berkumpul di lengan Lindong. Ketika gelombang kekuatan mencapai tinjunya, mata Lindong tiba-tiba terbang terbuka saat gema yang sangat kecil diam-diam bergetar keluar dari dalam tubuhnya. Gema ini tidak keras,
namun penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Saat kekuatan itu akhirnya akan tiba di ujung tinjunya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Melepaskan teriakan rendah, dia dengan kasar menekan batu kokoh di hadapannya. Sebuah gema rendah terdengar saat retakan mulai menyebar ke seluruh batu besar. Akhirnya, itu meledak dengan dentuman besar. Kekuatan menakutkan seperti itu, Lindong menatap puing-puing yang dulunya batu besar, ekspresi tak percaya di wajahnya. Kekuatan yang ditampilkan hampir sebanding dengan seni bela diri kelas 3 tingkat bawah. Jadi ini adalah kekuatan sejati dari gema ke-10 dari tinju penetrasi. Beberapa saat kemudian, Lindong akhirnya tersadar. Ekspresi kegembiraan meluap di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia benar mengeksekusi gema ke-10. Dia sekarang mengerti mengapa sangat sulit untuk menguasai gema ke-10. Itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Menurut perhitungan Lindong, jika dia bertemu Lin Hong sekarang, dia bisa mengandalkan gema ke-10 tinju penetrasi ini untuk bertarung dengannya. Bahkan di keluarga Lin, seni bela diri tingkat 3 jarang didapat. Ditambah di antara generasi muda saat ini, tidak ada seorang pun yang cukup mampu untuk mempelajarinya. Hehe, Lin Hong, tunggu saja. Saat ia mengingat cara keji di mana Lin Hong dengan santai menganggap King Tan sebagai miliknya, Lindong tanpa sadar mengeratkan tinjunya. Dengan seringai, dia melemparkan pandangannya ke arah kolam batu saat alisnya merajut erat. Selama periode waktu ini, dia menyadari bahwa efek dari cairan merah encer dari jimat batu mulai luntur dan sekarang tidak sekuat sebelumnya. Sepertinya cairan merah tidak lagi bisa memuaskan permintaanku. Jika aku ingin cepat maju ke lapisan 6 temperate body, aku mungkin harus menggunakan cairan merah secara langsung. Lapisan 6 temperate body dapat dianggap sebagai pusat pemeriksaan paling penting untuk seorang praktisi baru pada tahap awal. Pada lapisan 6, seseorang akhirnya bisa membuat benih kekuatan Yuan. Setelah itu tercapai, seseorang dapat dianggap sebagai praktisi sejati. Oleh karena itu, ketepatan langkah ini tidak dapat diabaikan. Saat ekspresi Lindong berubah serius, dia mengeluarkan botol transparan dari lengan bajunya. Sudah setengah diisi dengan cairan merah dari jimat batu. Saat ia menatap jumlah cairan merah yang melimpah, sudut mulut Lindong akhirnya berbalik ke atas untuk membentuk senyum puas.